Ramai-ramai minta maaf usai di demo, bahkan partainya sudah menonaktifkan mereka sebagai anggota DPR, saudara. Apakah ini cukup meredam amarah publik? Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik, Bang Henry Satrio yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Henry. Dan sebelumnya juga kami berusaha untuk mengundang sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi, terutama fraksi Nasdem dan juga PAN untuk ikut bergabung dalam diskusi kita pada petang hari ini, namun belum bisa bergabung. Saya ke Bang Henry. Bang Henry, menurut Anda apakah penonaktifan ini sudah cukup untuk meredam kemarahan publik? Karena kalau kita lihat rumah mereka juga ikut digeruduk oleh warga. Ya, menurut saya ini sebuah langkah yang bagus ya. Cuma ini baru satu langkah ya, Sir. Jadi harus ada langkah-langkah selanjutnya yang diberikan oleh atau dikeluarkan oleh Presiden. Selain itu, selain langkah-langkah politik, saya rasa juga harus ada langkah-langkah komunikasi publik yang dilakukan. Karena masalah terbesar dari awal ini memang tentang komunikasi publik gitu ya. Ini sebuah ironi karena mereka dipilih karena joget-joget waktu itu dan akhirnya harus mundur juga karena joget-joget gitu ya. Nah, menurut saya ini langkah positif. Hanya memang kalau tadi ditanya apakah cukup meredam atau tidak, selama belum ada komunikasi publik yang tepat, menurut saya masih cukup lama prosesnya. Sehingga saya menyarankan ada 3 langkah yang harusnya dilakukan oleh Presiden. Yang pertama, Presiden memerlukan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membuat situasi adem ayem gitu ya. Maka saya menyarankan Presiden untuk segera bertemu dengan Presiden ke-5, ke-6, ke-7 serta wakil-wakil Presiden seperti Pak Budiono, Yusuf Kala maupun Ma'ruf Amin. Karena saya yakin masukan dari mereka dan kemudian peran mereka di masyarakat itu akan mampu untuk membuat situasi lebih adem. Berarti butuh tokoh-tokoh politik bangsa ini ya yang ikut membuat suasana jadi adem begitu. Tapi kalau kita fokus dengan para anggota DPR begitu, kalau dari Nasdem ada Syahroni dan juga Nafa Urba, kemudian di PAN ada Eko Patrio dan juga Uya Kuya. Menurut Anda mereka sudah menyampaikan permintaan maaf gitu? Itu pun karena setelah rumah mereka digeruduk dan desakan dari masyarakat. Di situ saja sudah cukup atau perlu ada pernyataan lain, gaya komunikasi politik seperti apa yang menurut Anda sehingga benar-benar emosi dan juga kemarahan publik ini bisa diredam? Ya, itu kan satu hal ya, DPR itu kan satu hal ya, Sir. Tapi kan yang terjadi saat ini adalah adanya akumulasi kekecewaan rakyat kepada pemerintah dan anggota dewan gitu. Nah, pemantiknya ada di Eko, Sahroni, Nafa, dan Uya Kuya. Tapi pemantik lainnya sebetulnya ada di perut rakyat itu. Makanya saya katakan perlu ada tokoh masyarakat yang bisa tampil mengademkan masyarakat ini. DPR di satu sisi sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan tadi saya mengapresiasi bahwa tunjangan-tunjangan juga akan ditiadakan, termasuk juga kunjungan luar negeri. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum juga. Kenapa? Saya katakan tadi akumulasi. Bagaimana dengan misalnya direksi BUMN yang rencananya akan pergi ke luar negeri misalnya. Menurut saya itu juga harus dipostpone. Kemudian beberapa hal yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang simpang siur seperti penarikan pajak untuk UMKM dan lain-lain. Nah, jadi kehadiran para tokoh masyarakat ini juga penting. Kemudian yang kedua ya, menurut saya pemerintah perlu berbicara secara intens kepada media massa sebagai media mainstream yang bisa melakukan komunikasi publik dengan baik gitu antara pemerintah dengan rakyat. Selama ini pemerintah hanya mengandalkan influencer. Nah, coba lihat hari ini tidak ada influencer yang membela pemerintah. Influencer papan atas semuanya diam. Tidak melakukan pesan-pesan apa-apa, padahal bila kondisi lagi enak, mereka lah yang paling menikmati fasilitas dari pemerintah dibandingkan dengan media massa. Saat teman-teman wartawan di PHK, media massa kesulitan, pemerintah seperti tidak melakukan apa-apa, bahkan meminta media massa untuk bersaing dengan para influencer itu. Nah, inilah saatnya menurut saya pemerintah kembali berbicara intens dengan para petinggi media massa, para wartawan, supaya
bisa dikelola pesan komunikasi Ini yang baik, penting ya, bagaimana membuat masyarakat menjadi menjaga adem. pola komunikasi ya Bang Henry, maaf saya potong. Ini juga terkait dengan hujan kritik dan akhirnya anggota DPR yang tadi kita sebutkan ada beberapa nama minta maaf. Saya ingin putarkan dulu salah satu permintaan maaf yang disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PAN Eko Patrio. Kita dengarkan dulu ya Mas. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat. Bang Henry, seperti yang tadi sampaikan, minta maaf saja tidak cukup anggota DPR satu hal, tapi di lain hal memang ada peran pemimpin negara kita, itu Presiden Prabowo, yang juga tadi sudah mengusulkan bahwa meminta mencabut tunjangan DPR tersebut. Apakah ini perlu langkah yang lebih konkret lagi sehingga benar-benar kita bisa melihat kondisi kita ini bisa kondusif? Mas Yasir, jadi makanya tadi saya katakan perlunya pemerintah berbicara dengan media-media massa untuk mengamplifikasi pesan-pesan positif dari Presiden Prabowo tadi. Presiden sudah menyampaikan hal-hal yang menurut saya baik ya. Tapi ya memang ada beberapa hal yang harusnya mesti diperbaiki. Tapi kalau dari penilaian saya 1-10 pesan yang disampaikan oleh Presiden masuk angka 7 lah. Jadi artinya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Kenapa 7? Kenapa memang, tidak 9 atau lebih baik lagi dari angka itu? Karena permasalahan saat ini adalah permasalahan komunikasi gitu. Dikumpulin para tokoh-tokoh politik, tapi kemudian mengembalikan komunikasinya kepada Presiden itu sangat tidak maksimal pastinya Mas Yasir. Karena di antara para tokoh-tokoh yang hadir itu sama sekali tidak memiliki kemampuan menenangkan massa kecuali Megawati Soekarno Putri. Coba aja anggota DPD, ketua DPD misalnya, atau sekjen PKS, atau ketua PKB, atau ketua PAN gitu ya, diminta bicara langsung ke publik, pasti tidak akan didengarkan seperti Ibu Mega bicara. Jadi menurut ini saya, yang menjadi sorotan. Kalau kita lihat nih tidak hanya anggota DPR-nya saja, tapi lebih kepada partainya ya. Ketika mereka sudah langsung merespon, memberikan empati pada saat aksi ini berlangsung, tentu kondisi ini tidak terjadi, begitu ya? iya, dan perlu diingat Eko Patrio itu sekjen PAN. Sekjen itu kan istilahnya orang nomor 2 di partai politik ya, sebelum ketumnya Julhas. Memang kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh PAN dan Nasdem. Tapi apakah kemudian itu meredam? Belum, makanya harus ada amplifikasi pesan yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya saat ini jalan itu narasi besar tentang bagaimana kita membangun Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemerintah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga berkali-kali di berbagai acara sudah menyampaikan permintaan maaf, sayang, bertanggung jawab dan lain-lain. Itu sudah sangat positif. Tapi amplifikasi itu yang diperlukan oleh masyarakat. Karena tokoh politik ya sampai saat ini kan dianggap part of the problem dari mereka. Sehingga perlu ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang awalnya tokoh politik, tapi mungkin mereka sudah bisa dilihat sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin memang Presiden mengumpulkan para petinggi ormas, tapi kan ormas-ormas ini sudah mendapatkan konsensi tambang ya, sehingga masyarakat saya sudah tangkap poinnya Mas Henry, bagian dari pemerintah gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana mengamplifikasi ya tadi pesan-pesan demokrasi, pesan-pesan rekonsiliasi, pesan-pesan agar bisa meredam isu ini, agar massa tidak kembali berdemonstrasi begitu. Terima kasih Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik, telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.